Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pembahasan kitab Al-Kabair, kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dosa besar yang ketiga yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini adalah sihir, melakukan ataupun mempercayai sihir ataupun perdukunan. Terkait dengan hal ini, beliau menyampaikan dan membuka pembahasannya dengan berkata, li'anna as-sahira la budda wa an yakfur. Seorang penyihir, orang yang melakukan praktek sihir ataupun perdukunan, pastilah dia akan terjatuh dalam kekufuran. Pastilah dia akan menjadi orang yang kufur, yang keluar dari agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Dan tidaklah Sulaiman itu seseorang yang kufur, namun para syaitan itulah yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Syaitan itu mengajarkan sihir kepada umat manusia. Dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa setan-setan itu adalah hamba Allah yang kufur, yang tidak patuh kepada Allah, yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengajarkan sihir kepada umat manusia. Sehingga yang diajarkan oleh setan itu adalah pasti hal-hal yang membawa seseorang kepada kekufuran. Sehingga jika ada seseorang yang belajar sihir, dia belajar kepada jin, dia belajar kepada setan, dia menghambakan diri kepada setan, tentulah dia akan terjatuh dalam kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan karena begitu besarnya dosa sihir, maka dalam pandangan Islam, dalam hukum syariat dijelaskan bahwa pelaku sihir hukumannya adalah dibunuh. Hukum pidana bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddus sahiri al-qatlu. Hukum pidana Islam bagi orang yang melakukan tindakan sihir, orang yang melakukan praktek sihir ataupun perdukunan, al-qatl, adalah dia dibunuh oleh pemerintah Islam. Li'annahu kufrun billah au mudhari'ul kufr. Karena sihir itu adalah kekufuran kepada Allah ataupun tindakan yang menuju kepada kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, haddus sahiri darbuhu bis-saif. Hukuman seorang penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Hakim dan yang lain-lainnya. Itu pula diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau menulis surat perintah kepada para menterinya dan kepada para pemimpin-pemimpin wilayah di bawahnya, an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Beliau memerintahkan agar semua pemimpin-pemimpin daerah yang ada di bawah kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu membunuh semua penyihir, baik laki-laki maupun wanita. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Naam, begitu besar dosa sihir hingga hukuman bagi pelakunya pun tidak tanggung-tanggung. Mereka boleh dibunuh, boleh ditumpahkan darahnya oleh pemerintah Islam karena mudarat yang begitu besar yang ditimbulkan oleh pelaku sihir dan perdukunan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa minni man sahara wala man suhira lah. Bukan termasuk orang yang aku ridhai siapa saja yang melakukan praktek sihir
ataupun siapa saja yang memanfaatkan praktek sihir. Wala man takahhana wala man tukuhhinalah. Tidak pula termasuk dari orang yang aku ridhoi, orang-orang yang melakukan praktek perdukunan ataupun orang yang menikmati dan memanfaatkan praktek perdukunan. Wala man tatayyara wala man tutayyara lahu. Tidak pula termasuk hamba yang aku ridhoi, orang-orang yang merasa sial dengan melihat makhluk-makhluk selain orang-orang yang merasa sial dengan melihat satu ataupun tanda lainnya. Orang-orang yang merasa sial karena melihat burung ataupun makhluk-makhluk lainnya. Begitu pula orang-orang yang diberitahukan dengan seperti itu kemudian dia mempercayainya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdul Razak, diriwayatkan pula oleh Tabrani dan yang lain-lain, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu al-jami'. Naam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan praktek sihir dan perdukunan, mereka bukanlah hamba-hamba yang diridhai oleh Allah. Begitu pula siapa saja yang menikmati, memanfaatkan sihir ataupun perdukunan, mempercayai, mengikuti sihir ataupun perdukunan, mereka semuanya bukanlah hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diridhai berarti mereka adalah hamba yang dimurkai oleh Allah. Jika dimurkai oleh Allah maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka wal iyadu billahi min dzalik. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, mudminu khamrin, pecandu minuman keras. Yang kedua, waqati'u rahimin, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihr, orang yang mempercayai sihir. Ketiga golongan tersebut diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surga Allah, sebagai orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca ayat-ayat dan hadis-hadis di depan, patut kiranya kita mewaspadai agar kita menjauhi praktek-praktek perdukunan, menjauhi hal-hal yang berbau dengan sihir, menjauhkan diri kita dari hal yang seperti itu, dan mengajarkan kepada keluarga kita agar menjauhi hal-hal yang demikian. Tidak boleh mempercayainya, bahkan tidak boleh mendekatinya, tidak boleh menontonnya, tidak boleh mendengarkan hal-hal yang berbau tentang sihir, agar hal-hal yang seperti itu tidak masuk ke dalam hati kita dan menjadi syubhat. Akhirnya kita termakan oleh syubhat yang seperti itu dan kita terbawa sehingga kita pun mempercayai sihir. Wal-iyadu billahi min dzalik. Sihir memang nyata karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat tadi bahwa syaitan mengajarkan sihir itu kepada orang-orang yang belajar, kepada orang-orang yang memintanya kepada syaitan. Sihir memang nyata, namun kita tidak boleh takut karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempercayai adanya sihir, bukan berarti kita takut dengan orang yang melakukan sihir. Dengan kita tahu bahwa sihir dan perdukunan itu memang nyata, bisa menimpakan mudarat kepada kita, bukan berarti kemudian kita takut, kemudian kita merasa lemah di hadapan para penyihir. Tidak sama sekali. Ketika kita mempercayai sihir dan perdukunan, kita tidak boleh merasa takut sama sekali. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mampu melindungi kita dan menyelamatkan kita dari berbagai macam mara bahaya. Oleh karena itu, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari mudarat sihir. Kita diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir dengan memperbanyak bacaan surat Al-Fatihah, dengan memperbanyak bacaan ayat kursi, dengan memperbanyak bacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dengan membaca surat-surat dan ayat tersebut, insya Allah akan menjadi pelindung diri kita dan keluarga kita dari bahaya sihir maupun perdukunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita serta anak keturunan kita dari praktek sihir dan perdukunan. Semoga kita dan keluarga kita tidak pernah menjadi orang-orang yang mempercayai dan mengikuti sihir ataupun perdukunan. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya yang disebabkan oleh sihir dan perdukunan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai hal yang akan ditimbulkan dan dilakukan oleh para penyihir dan perdukunan, dan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan, kepadanya kita mohon keselamatan, dan dialah yang maha mampu untuk memberikan keselamatan dan perlindungan kepada kita semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.